sebagai moderator. Saya Abdul Rosid sebagai pemateri pertama. Saya Yusuf Rizal sebagai pemateri 2. Saya Siti Marwas sebagai pemateri ketiga. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi nasional. Baik, langsung saja kita ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Abdul Rosid. Kepadanya kami persilahkan. Pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berkaryanya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Upaya membangkitkan perekonomian sudah dimulai sejak kabinet pertama di era demokrasi. 1. Gerakan Benteng. Program Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi di Indonesia. Program Gerakan Benteng antara lain sebagai berikut. Menumbuhkan dan membina wira swasta Indonesia sambil menumbuhkan ekonomi nasional. B. Mendorong imporir nasional hingga mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan impor asing. C. Membatasi impor barang-barang agar memberikan lisensi impor hanya kepada imporir Indonesia. D. Memberikan bantuan dalam bentuk kredit kepada imporir Indonesia. 2. Gerakan ekonomi Alibaba. Tujuan di program ini adalah A. Untuk memajukan perusahaan pribumi. B. Agar para pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional. Kebijakan ini digambarkan Ali sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi, khususnya Cina. Program ini tidak dapat berjalan dengan baik sebab perusahaan pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah, sedangkan perusahaan non pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit. 2. Indonesia menerapkan sistem liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas. C. Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas. 3. Gerakan asal usaha lain yang pernah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengusaha pribumi dilakukan melalui gerakan asas. Gerakan asas merupakan suatu gerakan ekonomi yang diprakarsai Mr. Asad yang merupakan Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Natsir. Terima kasih kepada Abdul Rosid yang telah menyampaikan pemateri pertama. Baik, selanjutnya pemateri kedua akan dibacakan oleh saudari Despa Afrizal. 4. Gunting Syafruddin. Gunting Syafruddin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawiranegara. Materi keuangan dalam Kabinet Hatta II yang mulai berlaku pada jam 20 tanggal 10 Maret 1950. Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia yang saat ini sedang terpuruk utang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melembung. 5. Rencana program 5 tahun RPLT. Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II, pemerintah membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara (BPN). Tugas biro ini memperancang pembangunan jangka panjang. Ir Juanda diangkat sebagai
Menteri Perancang Nasional. Biro Perancang Negara BPN berhasil menyusun rencana pembangunan 5 tahun RPLT yang merencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961 dan disetujui DPR pada tanggal 19 November 1958. Tahun 1957, sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAP). 6. Nasionalisasi perusahaan. Nasionalisasi adalah proses di mana negara mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan milik swasta atau asing. Undang-Undang Nasionalisasi disahkan pada tanggal 27 Desember 1958 dalam Peraturan Pemerintah PP No. 23 atau 1958 tersebut. Terima kasih kepada Desa Afrizal yang telah menyampaikan materi kedua. Selanjutnya kita ke pemateri ketiga yang akan dibacakan oleh Siti Marwah. Padanya kami persilahkan. Pada tahun 1956, PM Ali Sastroamidjojo II membatalkan perjanjian KMB dengan Belanda secara sepihak karena Belanda tidak mau menyerahkan Irian Barat kepada RI. Namun pemerintah RI masih mengusahakan perjuangan diplomasi melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Hasilnya Indonesia kembali gagal memperjuangkan kembalinya Irian Barat ke dalam naungan RI dalam sidang umum PBB di bulan November 1957. Pemerintah Indonesia pada masa itu mengambil kebijakan untuk melakukan nasionalisasi perubahan Belanda. Sejak tahun 1957, nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam 2 tahap. Pertama, tahap pengambilalihan, penyitaan, dan penguasaan atas atau sering disebut di bawah pengawasan. B. Pemerintah mulai mengambil kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. Selanjutnya pemerintah membentuk Badan Nasionalisasi Perubahan Belanda (BANAS) untuk menerbitkan proses nasionalisasi. Beberapa perusahaan asing yang dinasionalisasi antara lain sebagai berikut. A. Pada tahun 1953, pemerintahan Indonesia menasionalisasi The Javasche Bank DJB menjadi B. Perusahaan swasta meninggal Belanda yang mengelola listrik dilebur ke dalam PLN Perusahaan Listrik Negara Bank Indonesia BNI. B. Perusahaan swasta peninggalan Belanda yang mengelola listrik dilebur ke dalam PLN Perusahaan Listrik Negara Bank Indonesia BI. C. Pengelolaan jaringan kereta api dilebur menjadi Jawatan Kereta Api DKA yang kemudian berkembang menjadi PJKA pada saat ini PT KAL. D. Sektor kepentingan umum lainnya yang diambil alih adalah Pos Telegram dan Telekomunikasi PTT, Pengadaian dan Departemen Angkutan Motor RI (DAMRI). E. Perusahaan perkebunan Belanda diambil alih dan kemudian ditempatkan di bawah pengawasan Pusat Perkebunan Negara PPN. F. Dalam bidang perhubungan dibentuk Penerbangan Komersial Garuda Indonesia Airways GIA yang mengambil alih semua aset KNILM Koninklijke Nederlands Instituut Harmat Hafiz, anak perusahaan KLM di Hindia Belanda. G. Perusahaan pelayaran Belanda KPM Royal Paket Farmet Hafiz yang merupakan membrio. Terima kasih kepada Siti Marwah yang telah menyampaikan materi. Kesimpulan, pemikiran ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai pergerakan ekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah oleh para
pemikir ekonomi nasional di setiap kabinet di era demokrasi parlementer. Upaya membangkitkan perekonomian sudah dimulai sejak kabinet pertama di era demokrasi parlementer, kabinet Natsir. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.